Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Firmansyah selaku dosen saya di Universitas Tarumanegara. Hari ini saya ingin membahas atau sharing apa itu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua, dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, ilmu hukum yang dapat dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Bisa juga disebut ius constitutum. Dalam arti sempit, tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengaji serta membentuk hukum pidana dan dicita-citakan. Bisa juga disebut ius constituentum. Dasar sumber hukum pidana dibagi menjadi dua, hukum pidana umum atau hukum pidana kodifikasi, terdapat dalam KUHP. Yang kedua, hukum pidana khusus, aturan pidana di luar KUHP yang masih dibagi menjadi dua. A. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana. B. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, klasik dan modern. Klasik melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, sedangkan modern melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan pidana ada tiga: teori pembalasan atau teori absolut, teori tujuan atau teori relatif, dan yang ketiga teori gabungan. Ilmu hukum pidana membedakan tiga bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki atau wills untuk mewujudkan suatu perbuatan tindak pidana aktif. Menghendaki untuk tidak berbuat melainkan kewajiban hukum. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak disetujui, itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dalam bentuk kesengajaan atau dolus atau objek, dan kesalahan dalam bentuk kealpaan bisa disebut culpa. 2. Delik culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Yang pertama, kealpaan dengan kesadaran. Hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut. Yang kedua, kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilanggar dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Tolak ukur culpa lata adalah dibagi menjadi 4 bagian. Pertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan. Yang ketiga, akibatnya dapat dihindarkan. Dan yang keempat, perbuatannya dapat dipersalahkan. Ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam hukum mengetahui hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Dan yang kedua, kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindakan pidana, maka teori kausalitas menjawab
bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Teori kausalitas. Yang pertama, teori syarat mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Van Bury yang berpendapat bahwa tipe-tipe perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul sebuah syarat atau timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Intinya dari ajaran kausalitas Van Bury adalah sebagai berikut, yang kalau bisa disebut sih dibagi menjadi dua. Yang pertama, tiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harusnya dipandang sebagai sebab dari akibat itu. Yang kedua, syarat dari akibat adalah jika perbuatan itu ditiadakan maka tidak akan timbul akibatnya. Kedua, teori mengindividualisir atau teori khusus. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan kasus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul atau post factum, yaitu dengan mencari keadaannya yang nyata atau bisa disebut juga in concreto. Dari rangkaian perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. Ketiga, teori mengeneralisir atau teori umum. Penganut lainnya yang juga penganut ajarannya pembatasan mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi atau ante factum, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakup dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut sebagai teori umum. Teori keseimbangan atau teori adequate dari Van Kris. Menurut teori ini bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menunjukkan perhitungan yang normal seimbang dengan akibat itu. Van Kris memberikan ukuran yang subjektif bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat atau yang disebut dengan adekuati, dan subjektif atau bisa disebut juga keseimbangan subjektif. Teori keseimbangan objektif dari Rumelin. Menurut teori ini bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. 4. Teori relevasi dari Masger. Menurut teori ini, bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menganalisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang membuat akibat yang dilanggar itu dicoba menentukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemikiran dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan pada undang-undang. Menurut Roma Atmasamhita, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roslan Saleh mengangkut pengenaan pidana karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kepada pelaku tidak dituntut pertanggungjawaban pidana bila mana ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari atau bisa disebut unbewusst skuld. Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan,
pengetahuan, terkejut, kecapaian atau keadaan pikiran dan jiwa seseorang sehingga tidak dapat menguasai tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memberikan akibat dari tindakannya itu. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama dasar pemaaf, yaitu bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Yang kedua, dasar pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dalam penafsirkan atau mencari arti suatu istilah atau perkataan, maka metode yang harus dipedomani adalah harus melalui tahap-tahap sumber hukum sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. 1. Penafsiran autentik. 2. Penafsiran menurut penjelasan undang-undang. 3. Penafsiran menurut jurisprudensi. Yang keempat, narif menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.